Terus Ibu bagaimana? Kan Ibu orang Kristen waktu itu. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MC semuanya, kali ini saya akan bahas wawancara Ibu Rika Sanger diwawancarai oleh Saifuddin Ibrahim 1 minggu yang lalu. Perlu diketahui bahwa Ibu Rika Sanger ini adalah mantan istri proklamator. Beliau berasal dari Manado, tepatnya suku Sanger yang di situ mayoritas Kristen di Sulawesi Utara. Ibu Rika Sanger ini berkenalan dengan Bung Karno tahun 1963, kala itu menjadi barisan Bhinneka Tunggal Ika. Menikah dengan Bung Karno tahun 1664. Tahun 1665 ada peristiwa 30 GSPKI, keadaan Indonesia waktu itu dengan gawat darurat. Tahun 1966 ada yang namanya turun Super Semar, dan Bung Karno dimakzulkan dan diganti oleh Presiden Soeharto yang memegang kekuasaan, dan Bung Karno dikenai tahanan rumah. Nah, kala itu para istri Bung Karno itu mengalami kesulitan, artinya begitu memprihatinkan. Nah, kali ini yang saya akan bahas. Ketika waktu itu keadaan Indonesia dengan gawat darurat, terpaksa salah satunya adalah Ibu Rika Sanger ini yang dicerai Bung Karno dengan cara terpaksa karena usia beliau masih muda demi kebaikan Ibu Rika Sanger sendiri. Akhirnya Ibu Rika Sanger menikah lagi dengan Supaiti, mempunyai 4 orang anak, dan akhirnya cerai juga walam, ada permasalahan keluarga, dan sekarang ini tinggal di Amerika, tepatnya di Los Angeles. Nah, inilah yang akan saya bahas. Dan kebetulan di situ satu gereja ketemu dengan Saifuddin Ibrahim dan diwawancarai oleh Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya tujuan Saifuddin Ibrahim ini ingin berkoalisi, ingin mencari dukungan untuk menjelek-jelekan Islam, untuk berkolaborasi dengan Ibu Yurike. Tapi apa yang terjadi? Justru Saifuddin Ibrahim ini terkena tamparan keras, kena tamparan nasihat. Apa yang dikatakan beliau ini, justru beliau sangat memuliakan Islam. Bahkan beliau sampai berkali-kali mengatakan Islam ini agama yang mulia, seperti agama yang saya peluk sekarang ini. Artinya apa? Bahwa apa yang diucapkan Saifuddin selama ini, apa yang dikeluarkan, dia ngoceh di YouTube, itu sebenarnya kesindir dengan pernyataan dari Ibu Yurike ini, tapi dia tidak sadar. Tujuan utamanya sebenarnya Saifuddin Ibrahim itu niatnya busuk, ingin menjelek-jelekkan Islam. Apalagi Ibu Yurike ini kan dipoligami. Sebenarnya Saifuddin ingin bahas itu. Yang saya heran, kenapa Saifuddin nggak berani membahas tentang percintaan Bung Karno sampai nikah 9 kali. Kenapa dia tidak berani? Dia berani menghujat Rasulullah, katanya Nabi Hibrusyak, Nabi penjahat perang. Beliau berani mengatakan kepada Rasulullah. Kenapa tidak berani mengatakan kepada Bung Karno? Nah, disitulah Saifuddin Ibrahim bertujuan untuk mewawancarai Ibu Yurike untuk menjelek-jelekan Islam, justru kena tamparan nasihat. Dan mudah-mudahan si Saifuddin ini sadar dengan pernyataan, dengan nasihat Ibu Yurike ini. Terus Ibu bagaimana? Kan Ibu orang Kristen waktu itu. Betul, Pak. Tapi pada waktu itu saya mengikuti beliau. Jadi Islam dengan menyebut nama 2 kalimat syahadat pada waktu itu. Dan untuk sepengetahuan saya, kalau kita di Islam, kita menyebut 2 kalimat syahadat, itu kita sudah masuk Islam. Ya, itulah. Terus sesudah itu saya belajar mengaji. Sesudah saya nikah dengan Bung Karno, saya belajar mengaji, tapi hanya 1 tahun. Kalau untuk saya, Islam adalah agama yang mulia. Dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang, Kristen, agama yang mulia. Jadi kita tidak bisa, saya sayangkan sekali bahwa
Muslim itu yang di Indonesia sekarang ini ada beberapa kelompok yang selalu menghancurkan nama Islam. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mulia. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh kita mengatakan, oh agama ini tidak benar atau agama Kristen tidak benar. Itu sama sekali tidak, itu salah kalau untuk saya pribadi. Karena agama Kristen adalah agama yang mulia. Kita percaya kepada Yesus. Sama dengan Bung Karno mengatakan kepada saya tidak mau pada waktu terjadi kejadian G30S itu. Bung Karno mengatakan, karena saya sebagai istri, saya katakan, Mas, kenapa tidak mengutuk PKI saja? Tidak mengutuk. Bung Karno mengatakan kepada saya, komunis itu bukan komunis seperti di luar. Itu komunis kita adalah bangsa sendiri. Saya tidak mau anak bangsa saya yang saya perjuangkan mulai dari kemerdekaan, saya perjuangkan untuk supaya bersatu. Saya tidak mau, makanya saya bukan komunis deh, tapi saya tidak mau pertumpahan darah antara kita sesama bangsa. Dan seperti adik, keluarga adik semua percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari agama lain tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena kamu percaya atau keluarga adik percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa sama dengan komunis Indonesia. Mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa kita harus menginikan mereka pertumpahan darah hanya untuk begitu saja? Nah itulah, jadi untuk saya lebih baik kita mau Islam mau Kristen, marilah agama apapun juga, marilah kita bersatu sama-sama. Dan jangan sampai kita mengotori agama kita. Sama dengan di Kristen juga, jangan sampai ada beberapa orang juga yang mau mengotori agama Kristen. Kita harus yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan juga di agama Islam, bahwa jangan sampai ada orang yang mengotori nama agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia. Sama dengan agama saya Kristen adalah agama yang mulia, Pak. Itulah. Saya senang sekali mendengar pernyataan ini, agar bagaimana semua ulama tidak menghina keyakinan dan tidak menghina agama lain. Itu yang saya minta, yang saya harapkan dari pernyataan dan siaran-siaran saya yang saya lakukan lewat YouTube. Tetapi apa boleh buat, akhirnya saya harus membalas